Bab 1091, menikahlah denganku, maukah? Oke, pernikahan antara dua calon kaisar adalah pilihan terbaik. Hanya Anda yang bisa layak satu sama lain. Kaisar Iblis Abadi yang hebat adalah yang pertama berbicara, wajahnya penuh kepuasan. Kemarin, dia secara pribadi membujuk Tuan Muda Mei, tetapi Tuan Muda Mei enggan, tetapi dia tidak berharap untuk memilih secara langsung hari ini. Sepertinya dia dirangsang oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kaisar Iblis Macan Putih juga berkata sambil tersenyum, ini sangat bagus. Jin Miaolin ini memenuhi syarat untuk menjadi menantuku. Kaisar Iblis Jing Feng benar-benar mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa Jin Miaolin adalah eksistensi yang paling mempesona dalam kompetisi ini, tetapi kulit birunya benar-benar tidak terlalu tampan. Dia adalah seorang ayah, dan apakah dia lebih menghargai calon suami putrinya? Kompatibel dalam segala hal. Wajah Kaisar Iblis Tianhu berangsur-angsur kembali normal, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, aku tidak menyangka. Ini benar-benar ceroboh. Bahkan dia, tidak mungkin untuk menghentikan pernikahan ini sekarang. Pemenang kontes untuk merekrut kerabat memiliki hak mutlak untuk memilih, dan objek yang dipilih tidak dapat menolak. Bahkan tidak Jin Miaolin, yang berada di urutan kedua. Karena itu, tidak perlu bertanya apakah dia bersedia atau tidak. Jika Tuan Muda Mei memilih, dia harus menjadi suaminya. Di mata kaisar lain, bahkan Jiang Chenchou, mereka semua secara tidak sadar percaya bahwa Tuan Muda Mei ingin mengalahkan Tang San hari ini dengan segala cara, dan tujuan akhir ada di sini. Mereka hanya bisa menggunakan berbagai metode untuk mendekati Tang San, dan bahkan para kaisar memberikan berbagai syarat. Tapi Tuan Muda Mei tidak membutuhkannya, selama dia menang, maka Tang San adalah miliknya. Sesederhana itu, aku tidak memberimu kesempatan untuk bertarung. Mata Tuan Muda Mei menyapu para kaisar, karena semua yang mulia juga mendukung, bisakah saya yakin? Tentu saja, Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak memiliki banyak keraguan. Cucu perempuannya adalah Kaisar Kuasi pertama, menantunya adalah Kaisar Kuasi kedua. Di masa depan, tidak akan ada 4 kaisar, tetapi 5 kaisar. Harus dalam ayunan penuh. Tuan Muda Mei berbalik dan datang ke sisi Tang San lagi, menatapnya. Tang San tidak tahu mengapa, dan merasa sedikit bingung. Sulit untuk mengatakan bagaimana istriku yang berharga akan bersih setelah aku kembali. Melihat bagaimana penampilannya ketika dia memotong dirinya sendiri dengan pedang hari ini, dia tidak terlalu marah. Tepat di depan gerbang gunung istana leluhur, di bawah kesaksian semua raja dari 2 goblin dan semua penonton permainan. Tuan Muda Mei menatap Tang San dengan mata menyala, suaranya yang renyah dan manis dapat didengar dengan jelas oleh semua orang di antara hadirin. Menikahlah denganku, apakah kamu bersedia? Kaisar Kuasi pertama, mendominasi ke samping. Ekspresi wajah Tang San sedikit aneh, bukankah seharusnya foto ini adalah dirinya yang berlutut dengan satu lutut dan memohon padanya untuk dicium? Gaya ini berbeda dari yang saya rencanakan. Tuan Muda Mei akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya yang dingin, mengangkat kepalanya sedikit. Pada saat ini dia, seperti burung merak yang bangga, mengulurkan tangannya ke Tang San. Tang San tidak langsung memegang tangannya, tetapi mengeluarkan kalung dari cincin penyimpanan, meletakkannya di lehernya, dan kemudian memegang tangannya. Saya ingin hidup dengan semangat doa Anda dan memiliki kehidupan yang sama. Tuan Muda Mei mengangkat sudut mulutnya, tetapi memberinya pandangan kosong, lalu berbalik ke arah tempat kompetisi, dan berkata dengan keras, mulai hari ini dan seterusnya, dia milikku. Jangan khawatir tentang salah satu dari kalian. Tang San tidak bisa menahan tawa dan menangis, dan bahkan sebagian besar kaisar yang hadir merasa malu. Ini jelas juga diberitahukan kepada mereka. Mereka semua telah mencoba yang terbaik untuk menikahi Tang San sebelumnya. Selamat kepada 2 calon kaisar. Selamat kepada 2 calon kaisar. Ucapan selamat penonton terdengar tanpa henti. Dalam pertempuran menduduki kaisar ini, mereka menyaksikan kelahiran 2 kaisar kuasi ini dengan mata kepala sendiri. Mereka mengalahkan banyak musuh yang kuat dan akhirnya memenangkan peringkat terbaik. Awalnya penerima manfaat terbesar seharusnya Tang San. Tetapi ketika Tuan Muda Mei melewati aturan kompetisi dan membuat Tang San menikahinya, tampaknya dia dan klan monster merak menjadi penerima manfaat terbesar. Klan Iblis Merak juga akan berubah dari tidak ada kaisar menjadi 2 kaisar, yang pasti merupakan dunia yang berbeda. Seleksi pertama dan kedua sudah selesai. Su Anyu tidak datang hari ini,
jadi Jiang Chenchou harus memilih. Tapi dia tidak punya pilihan dan menyerah begitu saja. Ning Chenen dan Lan Moqian awalnya adalah suami istri. Ini adalah akhir dari pertempuran-pertempuran kaisar untuk merekrut kerabat. Ketika Putri Merak dan Su Qin memandang Tang San dan Tuan Muda Mei yang terbang menuruni istana leluhur sambil berpegangan tangan, mereka terkejut. Bahkan jika mereka telah menebak sesuatu pada saat ini, mereka masih penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka semua tahu Tang San, terutama Su Qin. Ketika Tang San masih kecil, dia datang ke toko teh susu untuk membeli teh susu darinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia sudah mengenal Tang San sangat dalam, dan dia sangat jelas tentang kemampuannya. Tapi dia tidak bisa menebak bahkan 10 kali bahwa patriark klan pohon emas biru, yang telah banyak berubah di seluruh benua peri baru-baru ini, Jin Miaolin, penguasa kota-kota Jianmu, akan didandani oleh Tang San. Karena itu, ketika dia melihat mereka berpegangan tangan, keterkejutan batin Su Qin tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Dia mengenal putrinya terlalu baik, dan Tuan Muda Mei adalah karakter yang tidak bengkok, dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengubah medan kekuatannya karena minat, terutama secara emosional. Bahkan lebih tidak mungkin dia bisa memilih Jin Miaolin karena kata-kata Kaisar Iblis Besar Tianhu. Hanya ada satu kemungkinan. Kamu, Bu, kembali dan bicarakan itu. Tuan Muda Mei buru-buru berkata, ekspresinya masih acuh tak acuh, tetapi dia tidak melepaskan tangan Tang San. Sudah lama sejak saya memegang tangan kecilnya, pikiran Tang San telah benar-benar tenang saat ini, dan dia telah menyelesaikan putaran mengambil dan mengisi celah di benaknya, seharusnya dia tidak mengungkapkan apapun. Putri Merak tahu sedikit tentang Tang San, tetapi melihat mereka berdua saat ini, dia tidak bisa lebih terkejut. Mau tak mau ia berkata, Xiao Mei, jangan memaksakan diri untuk balapan, sudah merupakan keberuntungan terbesar dari klan monster Merak kami bahwa Anda bisa menjadi kaisar kuasi. Tuan Muda Mei mengangguk ringan, jangan khawatir, Ibu Baptis, saya tahu apa yang saya lakukan. Ini bukan tempat untuk berbicara, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Setelah meninggalkan tempat lomba, naik kereta di bawah dukungan pengawal pribadi keluarga leluhur. Tang San juga naik kereta klan monster Merak. Mereka berempat naik kereta mewah. Su Qin hendak berbicara, tetapi Tuan Muda Mei membuat isyarat diam padanya. Tang San melambaikan tangannya, energi kehidupan yang lembut menyelimuti kereta, lapisan gelombang air mengalir, menutupi kereta. Ini adalah kekuatan perisai Xuanwu. Artefak ini ada di tangannya, dan ada terlalu banyak cara untuk menerapkannya. Oke, kata Tang San. Putri Merak memandang mereka dengan tidak dapat dijelaskan, teka-teki macam apa yang kamu mainkan. Xiao Mei, apakah kamu benar-benar ingin bersama Patriark Jin? Lalu, Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, Putri, aku akan membuatkanmu trik sulap. Saat dia berbicara, warna kulitnya, otot-otot wajahnya mulai berubah diam-diam, dan bahkan napasnya berubah. Nafas kuat asli kehidupan menghilang, digantikan oleh kedamaian. Ketika sang putri melihat transformasi Jin Miaolin menjadi Tang San, dia membuka mulutnya dengan kaget, menatapnya, dan kemudian pada Tuan Muda Mei. Itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tahu bahwa Tang San sangat cakap, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu. Dia mengubah tubuhnya dan berubah menjadi penguasa kota dari kota utama yang bahkan istana leluhurnya telah berhasil diwawancarai. Itu membangkitkan situasi di seluruh benua peri. Setelah membunuh Raja Kong Jing Huang, Zhu Ting melakukan tanya jawab dan menjadi pemilik kota resmi kota Jianmu dan Patriark Klan Pohon Emas Biru, membantu Klan Pohon Emas Biru menetralisir dan menjadi kue manis di mata semua ras. Hal yang paling menakjubkan adalah berpartisipasi dalam pertempuran kaisar ini. Mereka juga menonton permainan Jin Miaolin, dan mereka menyaksikannya melewati sepanjang jalan, tetapi selama seluruh proses, dia tidak menggunakan metode bertarung asli Tang San, dan dia masih berhasil mencapai akhir, masih kalah dari Tuan Muda Mei. Bab 1092, dari mana cacat itu berasal? Tuan Muda Mei sangat lega ketika dia melihat bahwa dia telah berubah pada saat ini, kembali ke penampilan Tang San, meskipun dia sangat percaya diri. Tang San memandang Tuan Muda Mei dan berkata dengan senyum masam, bagaimana Anda melihatnya? Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Saya awalnya berpikir bahwa saya memenangkan kejuaraan hari ini, dan setelah mengalahkan Anda, saya akan memilihmu secara langsung. Ini yang paling stabil,
Kamu membuatku takut setengah mati ketika aku berpikir bahwa kamu akan mencoba yang terbaik. Huff, kamu pantas mendapatkannya. Aku belum bisa menghubungimu selama berhari-hari. Apakah kamu tahu betapa cemasnya aku? Sulit untuk memahami kebencian di hatiku jika aku tidak mengalahkanmu. Tuan Muda Mei kata dengan marah. Lalu bagaimana kamu mengenaliku? Tang San berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Mei berkata, ini kakek saya. Kemarin, kakek saya menyarankan saya untuk mempertimbangkan Anda, tetapi saya menolaknya. Pada saat itu, kakek saya sepenuhnya berada di pihak saya, dan saya memiliki keraguan pada waktu itu. Kemudian saya mengingat yang sebelumnya, permainan, dan setiap kali Anda berbicara dengan saya semakin yakin. Karena saya cukup mengenal Anda tidak pernah melakukan apapun yang tidak Anda yakini. Anda pasti akan mencoba melakukan apa yang Anda katakan. Anda berjanji kepada saya untuk datang untuk kompetisi, itu akan datang secara alami. Jika Anda kalah dalam permainan, Anda pasti akan menghubungi saya sesegera mungkin, dan kemudian memikirkan cara lain. Tetapi Anda belum pernah menghubungi saya, dan Anda tidak dapat mengalami kecelakaan dalam permainan, setelah semua kekuatanmu yang sebenarnya ditampilkan. Itu ada di sana. Setelah tenang dan memikirkannya, saya kira Anda pasti termasuk di antara mereka yang memenuhi syarat. Selain itu, semakin banyak Anda pergi ke game selanjutnya, semakin banyak kemampuan yang Anda tunjukkan, dan semakin banyak kartu truf muncul dalam aliran tanpa akhir. Saya menduga itu, kemungkinan besar Anda adalah Jin Miaolin, meskipun itu luar biasa, tetapi saya tidak dapat memikirkannya, dan tentu saja orang lain tidak dapat melihatnya. Saya membakar darah Anda dan menebas Anda hari ini, dan akhirnya ditentukan, Anda. Salah satunya adalah bahwa Anda enggan untuk membiarkan saya membakar kekuatan hidup, yang lain juga menggunakan pedang Asura untuk mengenali Anda. Meskipun hanya menebas perisai Anda, pedang saya dimaksudkan untuk merasakan napasmu dari jarak dekat dalam keadaan meledak itu, dan itu pasti itu kamu. Kamu adalah Tang San, pedang ilahi Asura tidak akan menyakitimu, jika tidak, aku akan membunuh Jin Miaolin. Tang San berkata, tentu saja, ada masalah dengan Kaisar Iblis Macan Putih Besar, ya, hanya dia yang tahu identitas saya. Jadi, rahasia yang diketahui seseorang tidak akan pernah menjadi rahasia nyata. Jangan marah, pertempuran karena Kaisar penuh dengan orang. Perhatian, jika saya mengungkapkan identitas saya di depan Anda, kami bertemu di lapangan, atau bertarung, atau ketika saya ditindas oleh pemain lain, Anda akan dengan mudah mengungkapkan rahasia saya. Kaisar Setan Besar Tianhu mengendalikan keberuntungan seluruh benua, persepsinya sangat kuat, dan petunjuk sekecil apapun dapat terungkap. Tuan Muda Mei menoleh ke samping dengan marah, tetapi tangan yang dipegangnya erat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tang San berada di bawah tekanan lebih dari dia dalam kompetisi ini? Seberapa sulitkah mengatasi musuh tanpa bisa menggunakan kemampuan yang kamu kuasai? Di game berikutnya, untuk mencegahnya bertemu Su Anyu, dia bahkan membunuh lawannya 2 kali. Untuk mengawalnya hingga akhirnya menjadi kuasa kaisar. Tang San juga mengepalkan tangannya, melihat kedua ibu yang duduk di seberangnya, yang belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya sampai sekarang, senyum di wajahnya menjadi lebih kuat, waktu tersulit telah berlalu. Di masa depan, tidak ada yang bisa mengendalikan kita, takdir lagi. Hari kita menjadi kaisar adalah saat kita naik ke langit. Tuan Muda Mei berbalik dan menatapnya dengan semangat tinggi. Kemarahan di wajahnya akhirnya menghilang. Ya, mereka berdua telah menjadi kuasi kaisar, dan krisis telah berakhir. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Muda Mei bertanya pada Tang San. Tang San berkata, kalian semua kembali ke kota Keri sesegera mungkin. Persiapan di sana harus hampir selesai. Bersiaplah untuk menjemput klan kami untuk dipindahkan ke luar negeri. Kemudian tunggu aku di kota Keri. Tuan Muda Mei tiba-tiba merasa cemas. Apakah kamu tidak akan kembali bersama kami? Apakah kamu akan berpisah lagi? Tang San berkata, tidak, jangan khawatir. Meskipun saya tidak bisa kembali bersamamu, saya berjanji bahwa saya akan berteleportasi kepada Anda setiap hari untuk menemani Anda sebentar. Saya belum bisa meninggalkan istana leluhur. Selanjutnya, saya harus menyiapkan keluarga pohon biru emas yang netral. Hal-hal ini akan membuat saya memiliki status yang lebih tinggi di istana leluhur. Di masa depan, ketika saya menjadi seorang kaisar dan melampaui bencana, gerakannya akan sangat besar dan akan menjadi sangat sulit. Pada saat itu,
saya akan membutuhkan bantuan beberapa kaisar untuk membuatnya lebih lancar. Oleh karena itu, Jin Miaolin identitas ini akan terus digunakan. Pada saat yang sama, saya juga akan mengirim keluarga pohon emas biru ke luar negeri untuk membantu manusia meningkatkan energi kehidupan mereka. Kaisar Tianzu yang saya beli di pelelangan juga sangat penting. Cara membantu kita manusia berkultivasi. Setelah saya menyelesaikan beberapa hal ini, saya akan pergi ke kota Keri untuk menikahi Anda sebagai Jin Miaolin. Kemudian kita akan menyimpan kekuatan kita dan bersiap untuk mengatasi bencana dan menjadi kaisar. Jangan terlalu terburu-buru untuk melewati perampokan. Kalian semua masih muda, lakukan lebih banyak akumulasi. Saya mendengar bahwa sangat berbahaya untuk menjadi seorang kaisar, kata Sukin. Tang San berkata, menyeberangi malapetaka tergantung pada kesempatan. Penyeberangan malapetaka saya berbeda dari kaisar lain. Hanya ketika kesempatan datang, saya dapat berhasil dalam satu gerakan. Xiao Mei telah mengintegrasikan pedang ilahi Asura, dan penyeberangan malapetakanya serupa milikku. Dalam setahun, kita harus melewati perampokan itu. Hati Sukin menegang, setahun, apakah begitu singkat? Tang San mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Bibi, aku akan membuat semua persiapan. Dengan kalung doa ini, aku harus bisa melewati malapetaka dengan Xiao Mei dan saling membantu. Sukin ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Putri Merak berkata pada saat ini, kakak, apalagi yang perlu kamu khawatirkan. Dia bisa menjadi Jin Miaolin, dan dia akan mengubah semua kaisar di dunia menjadi pahlawan paling populer. Tuan Kota, sebagai manusia seorang kaisar kuasi, apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Putri Merak sekarang hanya merasa bahwa ketiga pandangannya telah ditumbangkan. Dalam benaknya, dia mengingat semua hal yang telah ditunjukkan Jin Miaolin selama periode waktu ini, dan hatinya penuh dengan kebisuan. Suaminya sendiri sudah sangat bijaksana dan berbakat. Tapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, itu sama sekali bukan apa-apa. Meskipun tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya, ia harus menghadapi kaisar yang berbeda dan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi begitulah cara dia melakukannya, terutama dalam kompetisi yang sangat dinanti-nantikan seperti pertempuran kaisar, dia bisa melakukannya dengan mudah, dan dia bisa terus mengalahkan lawan-lawannya tanpa menggunakan kemampuannya yang sebenarnya, melakukan untuk semuanya, selain luar biasa atau luar biasa. Sukin menarik napas dalam-dalam, tersenyum cerah, dan berkata, ya, saya benar-benar tidak berdasar. Tang San, semua yang telah Anda lakukan tidak dapat dijelaskan. Mata Tang San menjadi sedikit lebih gelap, sebelum saya pergi bepergian, saya menyeberangi lautan biru yang tak berujung, dan mengalami beberapa hal di Kekaisaran Richen, dan akumulasi menjadi semakin dalam. Setelah pertempuran menduduki kaisar ini, ada tidak boleh terlalu banyak. Terjadi force majeure. Tuan Muda Mei berkata, bagaimana mengatur waktu nanti? Kapan Anda akan resmi datang ke kota Keri? Tang San berkata, saya mungkin akan tinggal di istana leluhur selama sebulan dan berdiskusi dengan kaisar bagaimana menjaga netralitas klan pohon emas biru. Kemudian saya akan kembali ke klan pohon emas biru untuk menyelesaikan masalah ini dan secara resmi biarkan klan pohon emas biru mulai masuk. Netral, setelah Anda kembali, minta juga Perdana Menteri Xiao He untuk membuat persiapan. Saya berharap tiba di kota Keri dalam waktu sekitar 3 bulan untuk melamar secara resmi. Migrasi keseluruhan akan dimulai sekitar 6 bulan, membantu klan kami untuk bermigrasi ke luar negeri. 6 bulan persiapan seharusnya hampir cukup, dan kota Jianmu kami di luar negeri juga harus dapat menampungnya. Kemudian saya akan menemani Anda untuk berkultivasi di luar negeri, mengajari klan metode kultivasi baru, dan menunggu untuk kesempatan mengatasi malapetaka dan menjadi kaisar. Tuan Muda Mei mengangguk, tentu saja dia tidak keberatan dengan pengaturan Tang San. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Jangan teleportasi padaku selama ini di istana leluhur, agar tidak ketahuan, yang akan merugikanmu, kata Tuan Muda Mei lembut. Bab 1093, semakin dekat. Tidak mudah untuk bertemu lagi. Tentu saja dia sangat enggan untuk menyerah padanya, tetapi Tang San ada di istana leluhur sebagai Jin Miaolin, dan dia selalu akan ada bahaya. Transmisi yang sering secara alami mudah untuk mengungkapkan kekurangan. Aku akan mengaturnya, jangan khawatir. Tang San menatapnya dengan lembut. Setelah kelahirannya kembali ke pesawat ini, membawanya kembali ke reuni keluarga adalah prioritas pertama, dan sekarang, semakin dekat dan dekat dengan tujuan ini.
Semakin sedikit kekuatan yang dapat menghentikan mereka. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Pertempuran menduduki kaisar kali ini juga berdampak besar pada Tang San, kekuatan ilahi, kekuatan hidup dan mati, sebenarnya milik alam para dewa. Alasan mengapa dia bisa memahami adalah karena kekuatannya sendiri semakin dekat dan semakin dekat untuk kembali, dan berbagai pengaruh dari kehidupan sebelumnya mulai tumbuh. Ketika dia menjadi kaisar, kemampuannya di kehidupan sebelumnya akan sepenuhnya dikembalikan, dan sekarang, yang harus dia lakukan adalah memilah-milah pendapatan di pesawat ini dan bersiap untuk terhubung dengan semua yang ada di kehidupan sebelumnya. Pertempuran Kaisar Zan sebenarnya lebih rumit baginya daripada Kaisar Cheng, kemenangannya yang tampaknya kebetulan bukan karena kelelahan. Tidak bisa benar-benar menggunakan kemampuan sendiri, tetapi juga untuk mengalahkan lawan, bagaimana bisa begitu mudah di permukaan. Dan ketika dia memukul Kaisar nanti, dia tidak bisa lagi memiliki keraguan dan benar-benar meledakkan kekuatannya. Kereta telah tiba di White Tiger Hotel saat ini. Ada orang-orang yang berdiri di kedua sisi jalan, bersorak satu demi satu. Pertempuran menduduki Kaisar akhirnya berakhir, dan peringkat terakhir Kaisar Semut telah keluar. Putra cantik dari klan Monster Merak bahkan menikah dengan Jin Miaolin dari klan Pohon Emas Biru. Berita ini bisa dikatakan memiliki efek luas pada seluruh istana leluhur dan bahkan seluruh benua. Tang San dan Tuan Muda Mei turun dari kereta satu demi satu, menyapa kerumunan di sekitarnya, dan kemudian memasuki hotel. Tang San tidak mengikuti Tuan Muda Mei ke lantai atas. Pada saat seperti ini, dia masih harus menjaga jarak antara dia dan Tuan Muda Mei sebisa mungkin untuk menghindari kecurigaan. Tang San kembali ke kamarnya, segera berkonsentrasi, melepaskan kesadarannya, dan menyodok ke tempat yang jauh dari istana leluhur. Sebelum perubahan, dia tidak akan melakukan ini. Di istana leluhur, tidak banyak orang kuat di atas raja yang memiliki indera ilahi, tetapi siapa yang berani menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki dari jarak di mana kaisar duduk. Setelah kaisar dilecehkan, itu tidak jauh dari kematian. Tapi sekarang identitasnya berbeda, dan dia telah menjadi kaisar semu. Dia tidak hanya diizinkan terbang di istana leluhur, tetapi dia memiliki sedikit keraguan. Yang mulia, apakah nyaman bagi Anda sekarang? Segera, kesadaran Tang San menemukan tujuannya. Ya, sebuah suara tidak senang datang dari sisi lain. Kalau begitu aku akan pergi menemuimu sekarang, kata Tang San segera. Gumamnya lagi. Tang San mengganti pakaiannya dan menutupi penampilannya dengan jubah, diam-diam meninggalkan White Tiger Hotel. Segera, dia datang ke sebuah istana. Istana kosong. Sesosok berdiri di sana, dengan punggung menghadap ke arah pintu, dengan tangan di belakang punggungnya. Yang mulia, Tang San membungkuk sedikit. Kaisar Tianyang Tianjing berbalik, wajahnya masih tampak diselimuti awan dan kabut, tetapi dia jelas tidak dalam suasana hati yang baik. Tang San tidak banyak bicara, hanya menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama, Tianyang Tianjing menghela nafas dan berkata, kami yang licik telah kalah dari seorang gadis kecil, yang benar-benar tidak terduga. Bahkan Tianhu telah salah perhitungan, dan saya tidak perlu peduli. Namun, itu merusak seluruh rencana kami. Dia tidak bertanya kepada Tang San bagaimana dia akan membuat pilihan jika bukan karena Tuan Muda Mei, karena tidak ada gunanya mengajukan pertanyaan seperti itu sekarang. Dalam bulan singkat pertempuran Kaisar, Patriark klan Pohon Emas Biru di depannya telah tumbuh dewasa, dan bahkan dia secara bertahap menghadapinya dengan sikap yang sama. Tang San berkata dengan senyum masam, saya tidak menyangka akan seperti ini. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia, janji saya sebelumnya akan diperhitungkan. Selama Jin Miao dan Lin Cheng Huang, buah emas biru pertama pasti akan ditawarkan kepadamu. Yah, itu Jin Miao Lin Cheng Huang, itu tidak ada hubungannya denganku, Tang San. Tianyang Tianjing melambaikan tangannya dan berkata, saya masih memiliki beberapa tahun untuk hidup, jadi saya tidak terburu-buru. Saya meminta Chen Chou untuk berbicara dengan Anda sebelumnya, tidak hanya untuk memperjuangkan pernikahan dengan Anda. Saya juga sangat berharap bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Jika Anda bisa menjadi penguasa istana leluhur di masa depan, menurut saya, itu akan menjadi hal yang baik untuk istana leluhur dan seluruh benua peri. Pesawat kami memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai kaisar kami namun, apakah kita ingin melangkah lebih jauh, atau pesawat ingin melangkah lebih jauh, itu tidak didorong oleh keberuntungan murni. Keberuntungan hanya terbatas pada keberuntungan pesawat kita, yang benar-benar dapat membuat pesawat berevolusi,
adalah kebutuhan untuk lebih banyak kekuatan inti. Kamu juga tahu hubungan antara aku dan Kaisar Langit Bumi. Kita sering berdiskusi bersama, kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan evolusi dengan pesawat. Jika yang tertinggi dan yin tertingginya benar-benar bisa bermakna, di atas, harus ada beberapa asal dao atau tingkat yang lebih tinggi, di luar kekuatan yang ada. Tetapi penggabungan ini terlalu sulit. Dalam kompetisi ini, kekuatan kelahiran dan kematian yang telah Anda gabungkan telah membuat saya melihat secercah harapan. Itu tidak kurang dari perpaduan yin dan yang kami, dan kami juga telah menangkap kekuatan aturan dao besar. Selanjutnya, Anda harus bekerja lebih keras di area ini, tetapi jika Anda membutuhkannya, setidaknya Richen Kekaisaran pasti akan mendukung Anda. Jika Anda dapat mengontrol kekuatan hidup dan mati dengan baik, maka Anda akan menjadi penguasa masa depan dari Istana Leluhur. Netralitas rasial Anda adalah langkah jenius, yang akan membuat perlawanan masa depan Kekaisaran Tianyu jauh lebih baik, lebih kecil. Namun, Anda tetap harus berhati-hati, Anda tidak dapat memeriksa kesalahan. Mendengar analisis Kaisar Tianyang Tianjing, hati Tang San sedikit bergetar, ini layak menjadi kaisar paling kuat saat ini, matanya memang ganas. Ya, Yang Mulia, Tang San setuju. Kaisar Tianyang Tianjing menghela nafas, mungkin, itu juga merupakan hal yang baik bahwa pernikahan itu tidak berhasil. Pada saat itu, ketika saya meminta 4 rubah langit berekor 8 untuk membantu Anda, saya tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menentangnya. Jika objek pernikahan Anda adalah Chen Chou, itu pasti akan dicap sebagai kita. Secara relatif, meskipun Tianhu bertanggung jawab atas kekaisaran Tianyu, pada kenyataannya, karena mengendalikan keberuntungan, itu masih relatif netral, dan lebih mudah untuk menjadi diakui oleh semua pihak. Memikirkannya sekarang, dia pasti lebih tertekan daripada saya. Yang dia pikir pasti, diganggu oleh seorang gadis kecil. Gadis dari kota Kerry ini luar biasa. Setelah Anda menikahinya, Anda harus mengendalikannya sebanyak mungkin. Tinggal bersamanya pasti akan sangat membantumu, aku percaya bahwa dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk dilakukan, kan? Tang San menyentuh hidungnya, dia bisa melakukan hal lain, tetapi dia benar-benar tidak berani mengatakan istrinya, siapa yang membuatnya terlalu mencintainya. Yang Mulia, saya akan melakukan yang terbaik. Tianyang Tianjing berkata dengan tidak senang, apa artinya melakukan yang terbaik? Bagaimana Anda bisa menyapu dunia tanpa menyapu satu keluarga? Saya tidak percaya bahwa Anda bahkan tidak dapat melakukan ini. Meskipun senjata ilahinya kuat, cara Anda adalah bahkan kami telah ditipu olehmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan warisan Kaisar Iblis Kristal. Ini saja sudah cukup untuk membuat status masa depanmu terlepas. Selanjutnya, pengadilan leluhur akan secara resmi mengkonfirmasi netralitas klan Anda. Apa yang Anda perlu saya bantu? Katakan sekarang. Tang San segera berkata, pengadilan leluhur harus meminta saya untuk tinggal di istana leluhur setelah netralitas. Ya, tentu saja, sebelum kamu menjadi kaisar, kamu tidak akan diizinkan pergi dengan mudah. Setelah kamu menjadi kaisar, kamu harus duduk di istana leluhur. Tidakkah kamu mendengarkan? Kami orang tua akan bergantung padamu untuk masa depan. Tang San mengangguk dan berkata, saya tidak punya masalah dengan aspek ini. Tetapi saya masih berharap pengadilan leluhur dapat lebih memastikan keamanan klan kami pergi ke kota-kota besar. Ini adalah prioritas utama. Bab 1094, Aturan. Tianyang Tianjing mengangguk dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, dengan kinerja Anda dalam kompetisi ini, klan pohon emas biru sekarang menjadi kue harum yang mutlak, dan pengadilan leluhur juga akan mengharuskan kota besar manapun harus memilikinya. Cukup kuat untuk melindungi klan Anda. Setidaknya 2 orang kuat di atas tingkat Raja Iblis Besar akan dikirim untuk menjemput klan Anda, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa Kaisar akan mengawal mereka secara langsung. Oleh karena itu, keamanan aspek harus dijamin. Tang San bersukacita ketika dia mendengar kata-kata, itu akan lebih baik. Tianyang Tianjing berkata, apa pendapat Anda tentang Cheng Huang? Apakah Anda tahu perbedaan antara urutan ke-11 dan ke-12? Tang San bergerak dalam hatinya dan berkata, tolong juga ajari saya yang mulia. Tianyang Tianjing berkata, ketika Anda menjadi raja, Anda menyentuh hukum, dan ketika Anda menjadi raja, Anda menyentuh aturan. Ini adalah batas atas menyentuh pesawat. Namun, Anda tidak dapat menyentuh terlalu banyak, jika tidak, itu akan diintegrasikan ke dalam aturan.
Nenek moyang pohon mengintegrasikan terlalu banyak aturan dan mengubah diri mereka menjadi aturan, dan ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam pesawat dan menjadi bagian dari pesawat. Tapi kemudian, hanya akan ada naluri yang tersisa. Ini adalah apa yang ingin kami hindari. Bagi kami, lebih baik mati daripada berintegrasi ke dalam pesawat. Setelah kematian kaisar, masih ada kemungkinan reinkarnasi tertentu, tetapi jika itu diintegrasikan ke dalam pesawat, maka kecuali pesawat memiliki evolusi yang hebat, jika tidak, jika Anda melakukannya, Anda akan selalu berada dalam keadaan linglung. Oleh karena itu, ketika Anda ingin menjadi seorang kaisar, Anda harus terlebih dahulu memahami aturan apa yang ingin Anda sentuh. Hanya dengan cara ini Anda dapat menemukan jalan Anda sendiri untuk menjadi seorang kaisar. Jalan asli Anda untuk menjadi seorang kaisar sudah pasti, maka hanya ikuti jejak pohon leluhur, selama Anda tidak mencapai levelnya. Tapi sekarang, Anda telah mewarisi warisan Kaisar Iblis Kristal, dan Anda telah menyadari kekuatan kelahiran dan kematian, kekuatan dewa. Kemudian, Anda dapat memilih hanya ada lebih banyak. Segala sesuatu yang lain akan berkontribusi pada pilihan akhir Anda dan membantu Anda. Ketika Anda menyentuh aturan, Anda tidak dapat menggoyahkannya, Anda harus mematuhinya, sehingga Anda dapat selamat dari bencana kaisar lebih lancar. Tang San mengangguk sedikit. Meskipun dia adalah generasi Raja Dewa, tingkat alam dewa dia dulu berbeda dari pesawat ini. Jika dia ingin mengembalikan kultivasi sebelumnya, baginya, dia harus terlebih dahulu menjadi kaisar di pesawat ini, dan yang dia butuhkan untuk menjadi seorang kaisar adalah menyentuh aturan seperti yang dikatakan Kaisar Tianyang Tianjing. Terima kasih atas bimbingan Anda, Yang Mulia. Tang San membungkuk dan memberi hormat, Yang Mulia. Saya akan memimpin para tetua kembali ke klan untuk mempersiapkan netralitas. Saya juga akan memilih para tetua yang akan pergi ke kota-kota besar. Anda kata terakhir kali, jika kamu ingin mengunjungi Susu, apakah kamu ingin pergi denganku? Setelah terdiam beberapa saat, Tianyang Tianjing berkata, saya masih tidak pergi. Saya awalnya pergi mengunjungi leluhur, berharap menemukan beberapa peluang. Tetapi dari Anda, saya melihat peluang yang lebih besar. Tunggu kamu. Setelah kamu menjadi kaisar, saya akan membuat keputusan. Jangan terlalu terburu-buru. Jika Anda ingin menjadi kaisar, Anda harus mengumpulkan banyak uang. Meskipun Anda adalah kaisar kuasi kedua kali ini, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Anda berani dan rajin, dan Anda membutuhkan sumber daya apapun. Anda dapat menjelaskan kepada pengadilan leluhur bahwa pengadilan leluhur akan memberi Anda dukungan penuh. Apakah itu keberuntungan atau aspek lain, itu sama. Seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Besar Tianhu, Anda harus menjadi istana leluhur selama ribuan tahun. Keberadaan Cheng Huang. Oleh karena itu, Anda dapat bergerak maju tanpa ragu-ragu. Ya, Tang San setuju. Tianyang Tianjing berkata, apakah Anda akan menikahi putra yang cantik sebelum menjadi kaisar, atau Anda memilih untuk menikah setelah menjadi kaisar? Tang San tertegun sejenak, lalu berkata, apakah ini penting? Tianyang Tianjing Huang berkata, tentu saja ada. Jika tidak ada perubahan lain, saya sarankan Anda menikahinya sebelum Anda menjadi kaisar, sehingga ketika Anda menjadi kaisar, Anda dapat saling mengawasi dan membantu. Anda memberinya semangat doa itu kalung, seharusnya sama. Seharusnya lebih mudah baginya untuk menjadi kaisar daripada kamu, dan pedang itu adalah caranya. Apa yang dia sentuh harus serupa dengan aturan keadilan dan penilaian. Pedang panjang senjata ilahi itu bukan masalah sepele, bahkan jika itu adalah kami, semua merasakan ancamannya. Anda dapat memanfaatkannya. Saya mengerti. Setelah hal netralitas stabil, saya akan pergi ke kota Keri untuk melamar secara resmi. Ketika kita menikah, saya akan meminta Yang Mulia untuk memimpin. Tianyang Tianjing menghela nafas pelan, gadis kecil itu terlalu cerdik, jika tidak, Chen Chou akan benar-benar menjadi istri yang baik untukmu. Jika kamu bisa meyakinkannya, kamu dapat menikmati berkah dari orang-orang Qi. Tang San dengan cerdik melawan perang dingin, lalu tersenyum pahit, kamu melihatnya hari ini, kurasa itu sudah cukup. Tidak mudah untuk meyakinkannya. Tianyang Tianjing berkata dengan marah, laki-laki harus lebih tangguh ketika mereka seharusnya lebih tangguh. Tang San berkata dalam hatinya, kamu berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Tianyang Tianjing Huang, Tang San kembali ke Hotel Macan Putih. Dia datang menemui Tianyang Tianjing Huang untuk meringankan hubungan. Sebelum dia menjadi kaisar,
dia masih membutuhkan dukungan Kaisar Tianyang Tianjing di dalam istana leluhur. Ini akan membuat kesengsaraannya berjalan lebih lancar, dan seseorang dapat berdiri di sisinya pada saat-saat kritis. Jika klan hantu dapat mendapat dukungan dari Tianyang dan Earthin, klan monster akan memiliki 3 kaisar iblis besar, Baihu, Undead, dan Jingfeng. Kemudian, seluruh situasi benar-benar terkendali. Menjadi kaisar hanyalah langkah pertama, kembali ke raja adalah hal yang paling penting. Tang San memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kaisar manapun sekarang, bahkan seorang kaisar tunggal, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Tianyang Tianjing Huang hampir mustahil untuk membunuhnya. Apa yang ingin dia hindari sekarang adalah dikepung oleh kaisar. Oleh karena itu, hubungan di pihak pengadilan leluhur masih perlu ditangani dengan baik. Kembali di White Tiger Hotel, Tang San naik ke lantai paling atas. Di permukaan, sepertinya kunjungan resmi ke Tuan Muda Mei. Pintu terbuka, dan Tuan Muda Mei sendiri yang membuka pintu. Saling memandang, Tang San tersenyum dan berkata, "Tunangan, halo." Tuan Muda Mei tersipu, memberinya tatapan putih, berbalik dan berjalan ke kamar terlebih dahulu. Di lapisan daping yang akrab ini, tidak hanya Putri Merak dan Sukin yang ada di sana, tetapi juga Kaisar Setan Harimau Putih Besar. Pada saat ini, Kaisar Setan Macan Putih penuh dengan senyum, jelas dalam suasana hati yang baik, melihat kedatangan Tang San dalam bentuk Jin Miaolin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke arahnya sambil tersenyum, dan berkata, "Wah, nak, kamu benar-benar baik. Kamu telah membuatku terkesan lagi dan lagi." "Aku sudah melihat kakek," kata Tang San sambil tersenyum, yang mulia berhenti berteriak. Sekarang Tuan Muda Mei dapat dikatakan sebagai tunangan resminya, tidak ada salahnya memanggil kakek secara langsung. "Bagus, bagus, bagus." Kaisar Iblis Macan Putih tertawa, "Hari ini benar-benar hari paling bahagia bagiku dalam 500 tahun terakhir. Tidak hanya aku melihat cucu perempuanku yang berharga akan menjadi seorang kaisar, tetapi aku juga melihat langit rubah itu kempes." Dia terlihat seperti memakan lalat mati, tapi ini sangat menarik. Tang San tidak bisa menahan senyum. Namun, Tuan Muda Mei berkata dengan marah, "Mungkin beberapa orang kesal karena mereka gagal menikahi 4 rubah langit berekor 8. Anda tidak melihat berapa banyak peri yang mengelilingi rumah pagi-pagi hari ini. Ini seperti memeluknya. Orang-orang lebih bersedia untuk datang." "Salah, benar-benar salah." Tang San buru-buru berteriak, "Aku tidak punya banyak hati, aku hanya bisa berpura-pura menjadi salah satu dari kalian, di mana lagi?" "Tidak berubah." Tuan Muda Mei tersipu, dan mengerutkan bibir merahnya dan mendengus, tetapi matanya yang indah penuh dengan senyuman. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, "Bagaimanapun, pertempuran menaklukkan kaisar ini dapat dikatakan telah berakhir dengan cara yang sempurna. Tianhu menyalahkan cucu perempuan saya, dan kali ini saya juga memakan cucu perempuan saya. Itu dapat dianggap sebagai balas dendam. Ketika Anda turun, Anda harus tetap rendah hati, jangan terlalu berisik, kumpulkan banyak dan tunggu kaisar. Pengadilan leluhur akan memberi Anda dukungan yang cukup. Ketika Anda hampir siap, Anda dapat memasuki inti dari istana leluhur. Dasar dari permainan ini adalah untuk memahami aturannya. Menentukan aturanmu sendiri adalah kunci untuk menjadi seorang kaisar." Bab 1095, sebelum kembali. Tang San mengangguk, "Saya baru saja pergi menemui Tianyang Tianjing Huang, dan dia juga menyebutkan aturannya. Aturan Xiao Mei dapat mengikuti arahan pedang ilahi, bagaimanapun juga, pedang ilahi adalah intinya. Aturan saya masih harus menunggu saya. Sesuaikan dirimu dan kemudian bicarakan. Maka kamu pasti akan merepotkan kakekmu." Kaisar Iblis Harimau Putih tertegun sejenak, dan mata petani tengah langsung menjadi lebih waspada. "Untuk apa kamu mencoba menyusahkanku?" Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, "Tentu saja saya harus belajar banyak dengan kakek saya. Di bawah tekanan Anda, itu akan memungkinkan saya untuk mengintegrasikan berbagai kemampuan." Sudut mulut Kaisar Iblis Harimau Putih berkedut, "Kamu berpikir dengan indah. Aku tidak akan menjadi rekan sparringmu." Putri Merak terkejut menemukan bahwa ketika Kaisar Setan Macan Putih menyebutkan perdebatan, dia tidak hanya melawan, tetapi juga memiliki ekspresi yang tidak wajar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kekuatan Tang San telah mencapai tingkat yang dia bisa bersaing dengan Kaisar Setan Harimau Putih Besar? Tang San tersenyum dan berkata, "Saya bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk Anda. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh,
Anda perlu menyentuh aturan tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian menemukan cara evolusi berdasarkan aturan yang awalnya Anda sentuh. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih bergerak sedikit, apakah kamu punya ide? Tang San sedikit mengangguk, ada beberapa, kita bisa mencobanya ketika saatnya tiba. Kamu akan tahu, ya, kalau begitu, kamu bisa menemukanku. Tang San mengangguk, menoleh untuk melihat Tuan Muda Mei dan berkata, kalian harus kembali ke kota Kerry sesegera mungkin. Setelah netralitas klan kami diselesaikan, saya akan membiarkan saudara perempuan saya Jin Miaosen pergi ke kota Kerry. Meskipun dia masih monster sekarang tingkat raja, tapi itu adalah garis keturunan leluhur, dan kemurnian garis keturunan sangat tinggi. Setelah Anda menjadi Raja Iblis Besar, itu pasti akan membawa manfaat terbesar bagi kota Kerry. Petik 2. Tuan Muda Mei berkata, hati-hati dengan dirimu sendiri. Tang San berkata, jangan khawatir, saya tidak menunjukkan kekurangan apapun dalam pertempuran menduduki kaisar, dan saya tidak akan bisa melakukannya nanti. Dan bantuan kakek saya, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk dan berkata, penampilan Anda kali ini mengejutkan para kaisar. Yang paling menyentuh Anda adalah cara hidup dan mati Anda. Anda harus berhati-hati dalam hal ini, kekuatan penghancur naga ganas sangat besar kuat. Seperti biasa, kamu tidak boleh terinfeksi. Tang San mengangguk dan berkata, aku akan menjaganya dengan baik. Tidak nyaman bagiku untuk tinggal lama, aku harus segera kembali untuk mengadakan pertemuan tetua klan Pohon Emas Biru. Ketika Tuan Muda Mei mendengar bahwa dia akan pergi, wajahnya yang cantik tiba-tiba runtuh, meskipun dia tahu bahwa dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang serius, dia masih enggan. Tang San datang kepadanya, meraih tangannya, dan berkata, dalam 3 bulan, saya akan datang ke pintu untuk meminta pernikahan. Kemudian kita akan resmi menikah. Setelah kita menikah, kita akan bersiap menghadapi bencana. Saat itu juga, kami akan Anda dapat menikah di istana leluhur, dan mengambil kesempatan ini untuk menarik perhatian semua kaisar dan kekuatan utama, dan mengambil kesempatan untuk mulai memindahkan klan dan menyelesaikan migrasi. Mata Tuan Muda Mei juga menjadi serius. Migrasi besar manusia adalah hal yang paling penting saat ini. Dengan fakta bahwa mereka semua telah menjadi kuasa kaisar, secara relatif, mereka mampu melindungi manusia sampai batas tertentu. Hilangnya sejumlah besar manusia harus memiliki konsekuensi tertentu setelah fakta. Tetapi pada saat itu, Kaisar Kuasi Mei menikah dengan Kaisar Kuasi Jin Miaolin, bahkan jika Kaisar Iblis Tianhu tahu bahwa itu dilakukan oleh kota Kerry, dia harus memikirkannya jika ingin mempermalukannya. Dan karena Tang San sudah siap, dia tidak akan pernah memberi Kaisar Iblis Tianhu kesempatan yang sama seperti terakhir kali. Setelah berakhirnya pertempuran kaisar, para pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi ini dan para penonton yang datang untuk menonton upacara dari kota-kota utama di tempat lain secara bertahap pergi, sehingga halaman leluhur yang hidup mulai kembali normal. Tuan Muda Mei dan klan Iblis Merak pergi pagi-pagi keesokan harinya. Tang San secara pribadi mengirim mereka ke pintu keluar pengadilan leluhur sebelum kembali. Adapun pengadilan leluhur, tidak ada halangan lebih lanjut terhadap netralitas klan Pohon Emas Biru, dan konfirmasi akhir segera diselesaikan. Apakah itu kota utama Kekaisaran Tianyu atau Kekaisaran Kaya, mereka akan mengirim orang ke kota Jianmu di mana klan Pohon Emas Biru berada, dan dengan tulus mengundang anggota klan Pohon Emas Biru di atas raja untuk menetap. Setiap kota utama harus mengirim setidaknya 2 atau lebih Raja Iblis Besar ke kota Jianmu, jika tidak mereka akan melindungi para tetua klan Pohon Emas Biru di sepanjang jalan. Kota-kota besar perlu membangun menara kehidupan eksklusif untuk para tetua klan Pohon Emas Biru, sehingga mereka dapat memadatkan kekuatan kehidupan. Setiap penatua dapat membawa hingga 50 anggota klan Pohon Emas Biru untuk menjadi ketua bersama menara kehidupan. Menara kehidupan memiliki status terpisah di semua kota besar, dan bahkan pemilik kota tidak dapat diganggu-gugat. Hanya perintah pengadilan leluhur yang perlu dipatuhi. Sumber daya yang dibutuhkan oleh Tower of Life didanai dan didukung oleh kota utama di mana ia berada. Kedua belah pihak saling menguntungkan. Tower of Life juga perlu memadatkan energi kehidupan untuk kota utama di mana ia berada, dan memberi manfaat bagi penduduk kota utama. Klan Pohon Emas Biru telah menjadi netral, tetapi masih mempertahankan kota Jianmu sebagai wilayah klan Pohon Emas Biru untuk mendukung leluhur mereka. Sebagai patriark klan Pohon Emas Biru, Jin Miaolin secara pribadi akan duduk di istana leluhur,
dan istana leluhur akan membangun gunung suci emas biru dan menara kehidupan untuknya sebelumnya di sebelah bukit parlemen. Pengaturannya dilakukan sesuai dengan tingkat kaisar. Ini setara dengan diam-diam mengakui bahwa Jin Miaolin pasti akan menjadi kaisar. Dia memimpin pengumpulan energi kehidupan untuk istana leluhur. Pada saat yang sama, pengadilan leluhur juga mengumumkan bahwa peringkat 3 kuasi kaisar telah selesai, dan akan memprioritaskan sumber daya monster merak Mei Gongzi untuk membantunya menjadi kaisar sesegera mungkin. Faktanya, semua orang mengerti bahwa kemiringan sumber daya yang paling serius adalah Jin Miaolin. Lagi pula, begitu Jin Miaolin menjadi kaisar, itu akan sangat bermanfaat bagi istana leluhur dan semua kaisar. Setelah beberapa hari konsultasi, desain istana emas biru telah selesai. Kerangka akan dibangun oleh pengadilan leluhur, dan semua sumber daya akan berasal dari pengadilan leluhur. Setelah kerangka keseluruhan selesai, itu akan diserahkan kepada klan pohon emas biru untuk menyelesaikan konstruksi interior dan intinya. Para kaisar bertanya apakah mungkin untuk memindahkan tubuh leluhur pohon ke halaman leluhur, tetapi pada akhirnya gagal. Nenek moyang pohon tidak bisa bergerak dengan mudah, ini adalah sesuatu yang tidak akan dikompromikan oleh klan pohon emas biru. Selama periode ini, peristiwa besar juga terjadi. Setelah diskusi internal di istana leluhur, diputuskan untuk menyetujui Suanyu, Raja Naga Cahaya, untuk menjadi penguasa kota kristal. Bagaimanapun, kekuatan Suanyu dalam pertempuran menduduki kaisar hampir pasti menjadi seorang kaisar, dan begitu dia menjadi seorang kaisar, dia akan menjadi kaisar yang sangat kuat, dan bahkan dimungkinkan untuk secara langsung melampaui iblis gelap dan menjadi seorang kaisar naga yang terkuat. Urusan istana leluhur selesai, tepat ketika Tang San hendak kembali ke kota Jianmu dengan para tetua klan pohon emas biru, siap menunggu utusan dari kota-kota besar tiba. Suanyu mengakhiri retretnya, dan datang ke Hotel Macan Putih untuk mengunjungi Tang San. Melihat Suanyu lagi, Tang San jelas merasakan beberapa perubahan dalam temperamennya. Dan ketika Suanyu melihat Tang San, matanya penuh keintiman. "Kakak Jin, haha, kamu adalah sosok nomor 1 di istana leluhur kita baru-baru ini." Suanyu memeluk Tang San begitu dia muncul. Tang San juga tidak berdaya, "Kakak Su, kamu tidak memilih seorang istri karena kamu memiliki masalah dengan orientasimu, kan?" Suanyu tertawa, berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak tahu berapa banyak naga betina yang ingin menikahi saya. Dengan garis keturunan yang sangat baik seperti saya, menikahi 10 naga betina bukanlah apa-apa. Dengar, katakanlah kamu akan pergi sekarang." Tang San berkata, "Ya, kami akan kembali ke klan pohon emas biru dan menunggu utusan dari kota-kota besar datang." Suanyu berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi, tetua tingkat ke-11 harus meninggalkan satu untukku. Jangan menunggu utusan, bukankah ini upacara? Aku akan kembali ke kota Jianmu bersamamu, dan kemudian membawa penatua langsung kembali." "Oke, tidak." Tang San tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah harus tertawa atau menangis, yang ini langsung. Dalam beberapa hari terakhir, para penguasa kota-kota besar telah mengelilingi para tetua klan pohon emas biru setiap hari. Semua orang tahu bahwa para tetua di tingkat raja pasti lebih kuat dalam memadatkan energi kehidupan. Dan hanya ada 3 tetua tingkat ini di klan pohon emas biru, dan ada lebih dari selusin di kota utama. Siapapun yang dapat mengambil tetua Raja Roh Agung akan menjadi objek persaingan. Bab 1096, tinggalkan aku beberapa. Sedemikian rupa sehingga penatua pertama, penatua kedua dan penatua ketiga Nong kini menjadi objek perhatian publik, dan mereka tidak pernah dianggap serius. Kaisar Zun pergi sendiri, bukankah ketulusan ini cukup? Melihat senyum masam Tang San, Suanyu tidak bisa menahan tawa. Tang San menghela nafas dan berkata, Oke. Crystal City adalah kota terbesar, jadi itu tidak dihitung sebagai mengubur mereka. Tapi jangan khawatir tentang itu, Penatua Agung. Saya sudah berjanji pada Tianyang Tianjing Huang, Anda tahu. Ya, tanpa dukungannya, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Penatua kedua, saya mungkin telah berjanji untuk pergi keluar dan memberikannya kepada Kaisar Iblis Besar Tianhu. Di masa depan, saya akan menjadi seorang kaisar, dan saya akan mengandalkannya untuk mengendalikan keberuntunganku. Suanyu menatapnya dengan curiga dan berkata, apakah kamu tidak memikirkan kelompok istri Tianhu Ping berekor 8? Tang San berkata dengan marah, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak berani memberiku 2 keberanian.
Su Anyu berkata dengan sedikit cemburu, Tuan Muda Mei menjadi lebih menarik, dan kita harus dianggap sebagai saingan dalam cinta. Itu hanya dapat diberikan kepadaku sebagai tetua ketiga. Tang San mendengus menghina, siapa sainganmu dalam cinta? Xiao Mei ku bahkan tidak melihatmu, oke. Jangan terlalu sayang. Mata Su Anyu langsung melebar, kamu sangat tidak sopan. Kamu tidak mengekspos kekurangan saat memarahi orang lain. Keduanya tidak bisa menahan tawa. Su Anyu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya menjadi serius. Kakak Jin, aku punya sesuatu untuk kumohon padamu. Tang San berkata, apa? Su Anyu tersenyum pahit dan berkata, tinggalkan aku beberapa. Tang San menatapnya dengan mata yang dalam dan berkata, apa yang kamu simpan? Su Anyu berkata dengan senyum masam, kamu tahu. Tampaknya ada 3 kaisar yang menduduki posisi kaisar. Jangan katakan bahwa kekuatan pedang Tuan Muda yang cantik sangat kuat, dan itu jelas bukan sesuatu, bahwa kaisar biasa dapat mendukung. Pilar akan melebihi 300 meter. Anda sendiri akan menempati posisi besar. Saya telah mundur hari ini, dan telah sangat mengalami misteri kekuatan ilahi. Ini memang tingkat kekuatan lain, belum lagi itu Anda masih memiliki persepsi tentang kekuatan hidup dan mati. Setelah Anda menjadi seorang kaisar, Anda akan menempati posisi yang sangat besar. Kalian berdua menambahkan, tidak ada tempat untuk saya. Saya seorang kaisar kuasi. Tidak ada artinya. Bisakah Anda serahkan padaku klik di tempat itu? Tunggu sampai kita semua menjadi kaisar, dan kemudian kamu akan meledak, dan mari kita peras posisi kaisar lain bersama-sama. Sebenarnya, ketika Su Anyu pertama kali tiba, Tang San sudah menebak tujuan kunjungannya. Seperti yang dikatakan Su Anyu, semua orang pintar, dan semua orang dapat melihat apakah itu dia, Su Anyu, atau Tuan Muda Mei. Selama dia menjadi kaisar, dia tidak akan pernah menjadi kaisar biasa seperti Kaisar Iblis Jing Feng. Tampaknya 3 tahta dikosongkan, tetapi bisakah mereka benar-benar menampung ketiganya? Sulit untuk mengatakannya. Su Anyu tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari Tang San dan menjadi kaisar kuasi peringkat ketiga, tetapi sekarang dia harus datang dan memohon. Tang San tersenyum sedikit, menatapnya dengan mata yang dalam, dan berkata, Saudara Su, jangan khawatir, saya berjanji, ketika Anda menjadi kaisar, akan ada cukup banyak lowongan. Lakukan apa yang Anda katakan. Su Anyu tercengang, dia tidak berharap Tang San menyetujuinya dengan mudah. Anda tahu, ini adalah posisi kaisar. Dia datang ke sini lebih demi klise, untuk melihat bahwa dia tidak benar-benar menempati posisi besar ketika dia menjadi kaisar. Pilar kaisar asli Raja Kong Jingjing lebih dari 200 meter dan hampir 300 meter, sedangkan kaisar iblis kristal berjarak 600 meter. Oleh karena itu, dikatakan bahwa 3 tahta dikosongkan. Dalam pandangan Su Anyu, Tuan Muda Mei menjadi kaisar, dan Kaisar Tianzu seharusnya bisa mencapai sekitar 300 meter. Dia memiliki ketinggian seperti itu setelah menjadi seorang kaisar, dan dia sudah sangat kuat. Dan selama Tang San menjadi kaisar, Kaisar Tianzu tidak melebihi 400 meter, masih akan ada cukup lowongan untuknya. Ketika dia menekan beberapa kekuatan, dia seharusnya hampir tidak bisa menjadi kaisar. Dan sekarang, dengan jaminan Tang San, tentu saja itu yang terbaik. Kakak Jin, ini benar-benar kebaikan yang luar biasa tanpa mengucapkan terima kasih. Su Anyu menunjukkan rasa terima kasih. Tang San tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan, kita adalah orang-orang kita sendiri. Selain itu, kita semua adalah kaisar dari generasi baru, kita perlu saling membantu di masa depan. Itu benar, kita tidak akan pernah bisa menjadi musuh. Jika kamu tidak menginginkan peri elemen cahayaku, aku khawatir aku akan lari darimu. Terlebih lagi, kami juga memiliki warisan mahkota kristal. Menjadi kaisar bersama, itu dianggap mewarisi warisannya. Kami akan selalu menjadi saudara yang baik. Su Anyu, sebagai pembangkit tenaga listrik klan naga dan pemilik kota baru Crystal City, persahabatan ini masih sangat penting dan berharga. Tang San tersenyum diam-diam, Su Anyu tidak akan pernah membayangkan dari mana janjinya berasal. Demi Jingjing, bagaimana dengan memberinya seorang kaisar di masa depan? Su Anyu berkata, oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Hubungi aku ketika kamu siap untuk pergi. Aku akan menemanimu kembali ke kota Jianmu. Su Anyu pergi. Tang San diam-diam mengubah wujudnya di dalam ruangan, berubah menjadi penampilan orang biasa, mengenakan jubah untuk menutupi auranya, dan diam-diam berteleportasi. Pertama keluar dari halaman leluhur,
dan kemudian berteleportasi dari luar halaman leluhur ke sudut halaman leluhur yang sudah dikenal. Kedai itu sangat sepi, dan setelah berakhirnya pertempuran kaisar, kedai itu kembali ke keadaan sepi. Di sudut gelap, seorang pria berbaju abu-abu duduk di belakang meja. Tang San diam-diam muncul di kursi di seberangnya dan duduk. Ini adalah pembayaran terakhir. Sekantong koin ametis terbang. Pihak lain mengambil tas itu dan melihat koin ametis di dalamnya. Dia tidak perlu menghitungnya dengan cermat untuk mengetahui jumlahnya. Kamu memberi terlalu banyak. Kamu menyelesaikan misimu dengan sangat baik. Memberi lebih banyak adalah dasar untuk melanjutkan kerja sama lain kali, kata Tang San ringan. Pria berbaju abu-abu itu mengangguk dan meletakkan tasnya. Kami masih akan menghubungi Anda dengan cara lama di masa depan. Meskipun saya tidak tahu tujuan dari misi yang Anda minta untuk kami lakukan, selama itu merusak leluhur, halaman, kami bersedia melakukannya. Dan hubungi saya nanti. Sosok Tang San segera menghilang tanpa jejak. Bahkan jika pria berbaju abu-abu adalah yang terbaik dalam bersembunyi di dunia, dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya saat ini. Setelah semuanya, Tang San akhirnya meninggalkan halaman leluhur bersama para tetua klan pohon emas biru dan kembali ke kota Jianmu. Para tetua mengikuti Tang San dengan kereta keluar kota, lalu turun dari kereta dan terbang ke arah kota Jianmu. Melihat pemandangan di bawah kaki mereka yang terus-menerus lewat, mau tak mau mereka merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Ketika mereka datang ke istana leluhur, mereka masih tidak punya uang dan klan pohon emas biru yang lemah. Ketika mereka kembali, mereka telah menjadi ras yang kuat yang disaksikan dunia. Mereka tidak hanya memiliki kaisar semu, tetapi mereka juga menikah, kuasi kaisar lainnya. Bahkan Gunung Suci Kaisar, milik mereka, sudah mulai dibangun di halaman leluhur. Kehormatan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di istana leluhur. Klan pohon emas biru bukan lagi ras lemah yang dibiarkan diremas oleh orang lain, klan pohon emas biru telah bangkit kembali. Tang San dan Su Anyu berjalan bersama, Tang San mengendarai naga kristal, dan Su Anyu mengendarai avatarnya sendiri, naga suci yang cerah. Mereka terbang di depan, dua keberadaan seperti ksatria naga, mewakili generasi baru dari istana leluhur. Para tetua klan pohon emas biru mengikuti, dan sepanjang perjalanan kembali ke kota Keri, tidak peduli ras atau kota utama apa yang mereka lewati, orang-orang kuat akan menyambut mereka di udara atau mengawal mereka, atau selamat datang di kota untuk beristirahat. Itu benar-benar perawatan kaisar. Berita pertempuran kaisar selalu mempengaruhi hati semua ras di seluruh benua peri. Informasi semua game pertama kali tersebar ke semua ras, bahkan jika Anda tidak melihat game untuk pertama kalinya, ada banyak informasi, dan bahkan proses permainan ditransmisikan dengan jelas ke setiap sudut, dari halaman leluhur. Bab 1097, Return to Jianmu Cheng. Kedua kuasi kaisar berjalan bersama, menerima perlakuan tidak hanya tidak kalah dengan kaisar, tetapi bahkan lebih buruk. Bagaimanapun, mereka adalah keberadaan generasi baru yang akan menjadi kaisar, dan mereka akan dapat memerintah benua ini untuk waktu yang lebih lama di masa depan, yang tidak sebanding dengan kaisar saat ini. Terutama kinerja Tang San dan Su Anyu dalam kompetisi, kekuatan itu, masa depan jelas tidak sesederhana kaisar biasa, tetapi juga memimpin kota utama. Tang San bahkan memimpin klan pohon emas biru untuk membangun sistem kehidupan di seluruh benua menara bertanggung jawab atas evolusi kehidupan, dan status mereka sangat transenden sehingga bahkan kaisar harus memperlakukan mereka dengan setara. Saudara Jin, apakah Anda sudah memikirkan bagaimana mendistribusikan para tetua ini di bawah komando Anda? Saya pikir semua orang akan mematahkan kepala mereka sekarang, kata Su Anyu tanpa daya kepada Tang San. Baru-baru ini, tidak ada ras di seluruh benua peri yang dapat dibandingkan dengan popularitas dan popularitas klan pohon emas biru. Semua orang tahu bahwa dalam waktu dekat, menara kehidupan yang dikendalikan oleh klan pohon emas biru akan sangat bermanfaat bagi evolusi seluruh ras. Ini bahkan lebih penting daripada klan Tianhu, yang bertanggung jawab atas keberuntungan. Tidak mungkin bagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi untuk mengurus semua ras. Dia hanya bisa menjaga keberuntungan benua peri, tetapi energi kehidupan berbeda. Evolusi ras manapun membutuhkan energi kehidupan. Energi kehidupan cukup kuat, mungkin sebuah ras dapat berevolusi dari garis keturunan tingkat kedua ke garis keturunan tingkat pertama, belum lagi garis keturunan tingkat rendah. Tang San tidak memiliki pengunjung ke dunia luar, tetapi para tetua klan pohon emas biru terus-menerus tergoda dan dimenangkan oleh ras-ras besar. Namun,
Para tetua tidak berani menerima hadiah besar apapun, apalagi memberitahu Tang San kota mana yang ingin mereka tuju. Karena mereka semua tahu bahwa Jin Miaolin membawa klan pohon emas biru menjadi seperti sekarang ini, tanpa keberadaan Kaisar Semu ini, klan pohon emas biru akan segera dipukul kembali ke bentuk aslinya. Dan sampai sekarang, mereka akan kembali ke kota Jianmu, dan Tang San masih tidak mengatakan bagaimana dia akan menugaskan para tetua untuk pergi ke kota-kota besar. Jangan katakan bahwa Su Anyu sedang terburu-buru, bahkan para tetua dari klan pohon emas biru cemas di dalam hati mereka. Semua orang rela pergi ke kota utama yang lebih kuat, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dan dukungan, tetapi bagaimana mengalokasikannya, mereka hanya bisa menunggu. Tang San melirik Su Anyu, tersenyum sedikit, dan berkata, "Aku sudah berjanji padamu, apalagi yang kamu minta. Tidak bisakah kamu menebaknya secara umum?" Su Anyu tersenyum dan berkata melalui transmisi suara, "Penatua ketiga, kami secara alami baik-baik saja, tetapi menurut saya, Anda tahu, hanya ada selusin kota besar di benua kami, tetapi tetua klan pohon emas biru Anda memiliki 4, sebanyak selusin. Dengan evolusi nenek moyang pohon, Anda akan memiliki lebih banyak tetua dalam waktu dekat. Apakah mungkin untuk mempertimbangkan mengirim lebih banyak tetua di kota utama? Yakinlah, ketika Anda datang kepada saya akan tidak apa-apa untuk membangun lebih banyak menara kehidupan. Kamu selalu bisa mempercayai sumber daya yang dimiliki naga kita, kan?" Apa yang tidak diharapkan Su Anyu adalah bahwa Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat serius, "Saudara Su, sebuah kota utama hanya dapat memiliki satu menara kehidupan. Saya tidak peduli seberapa besar Anda membangun menara kehidupan ini, tetapi itu hanya bisa memiliki satu. Seperti kata pepatah, tidak ada aturan yang bisa dibuat. Karena pengadilan leluhur telah menetapkan aturan, kita harus mematuhinya, jika tidak akan ada masalah. Bisakah Anda mengerti maksud saya?" Petik 2. Su Anyu merenung sejenak dan berkata, "Maksudmu, bisakah kamu memberiku 2 penatua, keduanya di menara kehidupan?" Tang San tidak berdaya sekarang, kapan saya mengatakan bahwa saya dapat memberi Anda 2 penatua? Jika Anda seperti Anda, orang-orang telah dirampok. Siapa yang menjaga kota Jianmu? Siapa yang menjaga susu? Su Anyu tertawa dan berkata, saya mengerti. Mari kita lakukan perlahan. Atau, untuk klan Anda yang datang dengan 3 tetua, Anda dapat menemukan saya beberapa puncak tingkat 9, dan saya akan melatih manajer umum sendiri. Oke, saya menggunakan sumber daya klan naga untuk mengolahnya ke tingkat Raja Iblis, dan klan lain ini tidak bisa mengatakan apa-apa, kan? Tang San menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar melakukan semua yang kamu bisa. Su Anyu mengikutinya sambil menghela nafas dan berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga naga memiliki bisnis yang hebat, dan saya selalu harus lebih memikirkan orang-orang saya. Tang San tersenyum dan berkata, sekarang aku menyesal membiarkanmu kembali ke kota Jianmu bersamaku. Kamu pasti sudah lama berpikir untuk memintaku melakukannya. Bagian depan adalah semua godaan. Su Anyu berkata dengan tegas, kami adalah saudara. Milikmu bukan milikku, milikku juga milikmu. Kedua klan kita akan saling mengawasi dan membantu di masa depan. Dalam beberapa ratus tahun, mungkin seluruh negeri dongeng akan menjadi dunia kita. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, aku khawatir aku tidak akan bisa menunggu bersamamu selama ratusan tahun. Su Anyu terkejut sejenak, apakah Anda tidak percaya diri untuk menjadi seorang kaisar? Meskipun kemampuan Anda beragam, semua kaisar di istana leluhur tidak sabar untuk berharap bahwa Anda dapat menjadi seorang kaisar. Ketika Anda melewati malapetaka, kamu pasti akan dibantu oleh semua kaisar. Seharusnya tidak terlalu sulit. Tang San mengangkat bahunya dan berkata, siapa yang bisa mengatakan ini lebih baik? Saya akan mempertimbangkan proposal Anda. Tapi saya tidak bisa menjanjikan Anda sekarang, saya harus kembali dan memeriksa situasi klan. Oke, bantu saya memikirkannya. Saya pribadi akan mengantar mereka ke Crystal City keluarga saya, dan saya akan melihat siapa yang berani melakukannya, kata Su Anyu sambil tersenyum. Kota Jianmu akan menjadi hidup, dan utusan dari kota-kota besar telah pergi atau sedang dalam perjalanan. Datang untuk menemui para tetua klan pohon emas biru milik mereka, penguasa menara-menara kehidupan. Tang San sudah mengambil keputusan, tapi dia tidak terburu-buru. Dengan cara ini, kelompok itu kembali ke kota Jianmu dengan lancar. Di kejauhan,
sebuah kota besar yang dikelilingi oleh hutan sudah terlihat, dan nafas kehidupan di udara jelas menjadi lebih kaya. Melihat kota utama ini, Su Anyu tidak tahan untuk tidak menghela nafas dan berkata, ini benar-benar kota yang indah. Energi kehidupan sangat melimpah. Saudara Jin, saya akan meminta Anda untuk membawa saya melihat leluhur pohon, dan biarkan saya melakukan yang terbaik untuk generasi muda, hadiah. Oke, Tang San mengangguk. Di kejauhan, sejumlah besar klan Blue Gold Tree telah menerima berita itu dan langsung menyapa mereka 10 mil jauhnya. Dengan hormat memberi hormat kepada tim klan Pohon Emas Biru. Setiap anggota klan Pohon Emas Biru dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semua tahu apa yang terjadi pada seluruh klan Pohon Emas Biru yang terjadi belum lama ini. Semuanya telah berubah, semuanya menjadi berbeda, dunia mereka tidak berubah, tetapi protagonis dunia ini secara bertahap akan diganti, dan keluarga Pohon Emas Biru akan menjadi yang paling penting di seluruh dunia, salah satu komponen. Tidak ada lagi rasa takut atau rendah diri di hati mereka, yang ada hanya semangat dan kejujuran yang tinggi. Klan Pohon Emas Biru akan berdiri di benua dalam arti sebenarnya. Selamat datang kembalinya Patriark, dan sambut Kaisar Semu. Saat mereka melihat Tang San, semua anggota klan Blue Gold Tree membungkuk. Prestise Tang San di klan Pohon Emas Biru telah mencapai ketinggian langit. Terlebih lagi, Tang San turun dengan para tetua, melihat klan Pohon Biru Emas besar, dia tersenyum sedikit dan berkata, semuanya bangun. Saya masih saya, tidak ada perubahan karena perubahan identitas. Silakan ikuti, saya akan kembali ke pusat kota dan bertemu dengan leluhur pohon. Ya, klan Pohon Emas Biru bangkit satu demi satu, mengepung Tang San, Su Anyu dan para tetua, menuju ke pusat kota. Ini adalah pertama kalinya Su Anyu datang ke kota Jianmu dari klan Pohon Emas Biru. Semuanya di sini sangat baru baginya. Ketika dia melihat tembok kota bagian dalam yang terbuat dari kayu emas, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dikelilingi oleh klan Pohon Emas Biru, Tang San membawa Su Anyu ke pusat kota dan datang ke depan leluhur Pohon Emas Biru yang besar. Bab 1098, Perubahan Nenek Moyang Pohon. Nenek moyang pohon tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Batang besar itu jelas telah menambah banyak vitalitas. Bahkan energi kehidupan yang dilepaskan tidak lagi lunak, tetapi hampir lengket. Cabang-cabang emas berdaun biru memancarkan lingkaran cahaya samar. Ketika Su Anyu melihat itu untuk pertama kalinya, perasaan pertamanya adalah bahwa ini adalah pusat dari seluruh dunia. Aura leluhur pohon telah meningkat, dan itu tidak hanya meningkat sedikit. Melihat adegan ini, Tang San tidak terkejut sama sekali. Dia telah menjadi Kaisar Semu, ketenaran klan Pohon Emas Biru sangat besar, dan dia telah menjadi ras yang netral, tidak terlihat, kekuatan kepercayaan pada leluhur pohon telah meningkat berapa kali. Ditambah dengan kesatuan klan, status klan Pohon Emas Biru di daratan telah berubah, yang semuanya merupakan makanan terbaik bagi nenek moyang pohon. Tang San datang ke depan leluhur pohon, pertama dengan hormat membungkuk ke tubuh leluhur pohon, dan kemudian perlahan bangkit, leluhur pohon yang hebat, keturunan Anda telah memenuhi harapan publik dan memenangkan peluang dan masa depan baru untuk klan kami, kembali hari ini, datang ke sini untuk kembali. Di masa depan, tidak akan ada lagi ras yang dapat menggertak klan kita, dan tidak ada lagi perselisihan yang akan membuat klan kita jatuh ke dalam kesedihan dan kesakitan. Klan kita juga akan memandu evolusi kekuatan kehidupan untuk benua yang Anda ciptakan, sehingga kecemerlangan Anda akan bersinar di setiap sudut benua dengan lebih baik. Saat berbicara, Tang San mengangkat tangannya dan menekannya di batang pohon leluhur. Tiba-tiba, batang besar leluhur pohon tiba-tiba menyala, cahaya keemasan yang cemerlang meledak, dan setiap daun tampaknya telah berubah menjadi kristal biru, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Energi kehidupan yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari leluhur pohon, dan tiba-tiba, semua klan Pohon Emas Biru menyala dengan kecemerlangan emas biru yang cemerlang. Bahkan Su Anyu, orang luar, bermandikan energi kehidupan seperti itu, hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya ditutupi oleh kekuatan hidup, penuh dengan perasaan sublimasi. Cabang dan daun leluhur pohon bergoyang dengan lembut, Tang San menutup matanya, energi kehidupan yang paling besar dan lembut menyelimutinya. Samar-samar, dia sudah merasakan bahwa napasnya terhubung ke leluhur pohon, dan dia merasa bahwa napas kehidupan di tingkat pesawat berfluktuasi tanpa terlihat. Bahkan ada kekuatan tarik dalam fluktuasi ini, seolah-olah dia ingin menggunakan kesadarannya. Rasanya seperti tersedot ke dunia itu. Terlebih lagi, semakin tinggi tingkat aura kehidupan di tubuh Tang San.
Menyipitkan matanya sedikit, posisi Tang San sebagai Dewi Laut sedikit berfluktuasi, mengakhiri hubungan antara dirinya dan leluhur pohon. Tampaknya meskipun nenek moyang pohon hanya memiliki naluri, ia juga merasakannya. Dia puas telah membantu klan pohon emas biru, tetapi dia masih tidak ingin klan pohon emas biru sepenuhnya dikendalikan olehnya, orang luar. Namun, Suzu, tahukah Anda bahwa tanpa saya, klan pohon emas biru akan tetap menjadi ras yang lemah dan bahkan terancam punah? Apakah Anda ingin melihat ras Anda dihancurkan? Tang San jelas bukan seorang yang mengkhawatirkan, jika bukan karena penampilannya, meskipun klan pohon emas biru masih bisa bertahan dengan perlindungan tubuh leluhur pohon, keadaan ini tentu tidak akan bertahan lama. Setelah klan pohon emas biru kehilangan hak untuk memerintah kota Jianmu, maka leluhur pohon itu sendiri tidak jauh dari Ruting. Tanpa stimulasi posisi dewa tingkat tinggi asli Tang San, pohon leluhur tidak dapat meledak dengan banyak kekuatan, setidaknya tidak mungkin untuk membunuh kaisar. Ujung-ujungnya kemungkinan akibat terpecahnya berbagai suku bangsa. Tang San mentransmisikan berbagai pikirannya ke tubuh leluhur pohon melalui kesadaran ilahi. Sebagai bagian dari penguasa pesawat, leluhur pohon adalah satu-satunya yang dapat mempertahankan sedikit hubungan dengannya. Meskipun leluhur pohon saat ini tidak lagi benar-benar menjadi milik kesadarannya sendiri, nalurinya masih akan terpengaruh oleh aspek ini, jadi dia akan selalu menjaga keluarga pohon emas biru. Aura leluhur pohon berangsur-angsur menjadi tenang, dan energi kehidupan yang lembut menyebar secara merata. Dari arah mahkota leluhur pohon, cahaya kemasan terbang ke bawah, itu adalah cabang yang ramping, dan cabang-cabang itu menghadirkan warna emas yang jernih. Dalam proses jatuh, cabang itu melingkar dengan lembut, dan itu benar-benar melingkar menjadi bentuk cincin. Potongan-potongan daun biru kecil tumbuh di cabang, pada akhirnya, diam-diam mendarat di atas kepala Tang San. 9 daun berdiri, dengan cabang emas, seperti mahkota, membuat Tang San semakin mulia. Patriark, ini adalah persetujuan Suzu. Anda adalah raja dari klan kami, penerus Suzu, kata tetua dengan penuh semangat. Temui Raja Pohon. Para anggota klan pohon emas biru membungkuk lagi. Dan ketika mahkota diletakkan di kepala Tang San jelas merasa bahwa energi hidupnya sendiri telah mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Mungkin karena nenek moyang pohon membantunya menutupi, pada saat ini, dia sebenarnya tidak berbeda dengan makhluk di pesawat ini. Rasa penindasan yang telah ditolak oleh pesawat menghilang secara diam-diam. Ini adalah persetujuan para leluhur, yang setara dengan persetujuan nyata dari para penguasa beberapa pesawat. Oleh karena itu, di mata Suanyu, Tang San saat ini tampaknya lebih terintegrasi dengan sempurna ke dunia ini. Meskipun kekuatan nafas kehidupan di tubuhnya tidak berubah, levelnya tampaknya telah meningkat. Seolah-olah langit dan manusia benar-benar bersatu, semua klan pohon emas biru di sekitarnya tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya saat ini. Tekstur yang indah ini benar-benar mengejutkan. Suanyu mengerti bahwa di masa depan, setelah dia menjadi seorang kaisar, dia kemungkinan besar akan menjadi leluhur baru. Saya hanya tidak tahu apakah itu akan menyatu dengan langit dan bumi seperti leluhur pohon asli. Tang San sendiri mengerti bahwa pengakuan pesawat perwakilan leluhur pohon mungkin tidak bertahan lama baginya. Ketika dia melampaui bencana kaisar, semuanya akan terungkap. Pada saat itu, dia benar-benar harus menghadapi benar tentang segalanya. Keajaiban para leluhur berangsur-angsur menghilang dan berangsur-angsur kembali normal. Tang San menoleh ke anggota klan pohon emas biru dan membuat gerakan mengangkat tangannya. Segera, setiap anggota klan pohon emas biru merasakan pelukan nafas kehidupan dan berdiri tanpa sadar. Setiap anggota klan pohon emas biru. Saya Jin Miaolin, patriark Anda, raja yang diakui oleh nenek moyang pohon itu. Tiba-tiba, sorakan bergema di seluruh kota Jianmu. Setiap mata klan Blue Gold Tree penuh dengan antusiasme. Meskipun sebagian besar klan pohon emas biru tidak melihat gaya Tang San dalam pertempuran Kaisar Zan, tetapi mereka juga mendengar tentang seluruh proses kompetisi. Setelah melalui kesulitan dan bahaya, sang patriark akhirnya menjadi kaisar semu dan memimpin klan pohon emas biru untuk bangkit kembali. Bagaimana ini tidak membuat mereka terpesona? Dan persetujuan para leluhur barusan membuat mereka semakin yakin. Tang San mengangkat tangannya, dan orang-orang pohon emas biru dengan cepat menjadi tenang. Kali ini saya pergi ke istana leluhur, saya telah berhasil diwawancarai dan secara resmi menjadi pemilik kota-kota Jianmu. Pengadilan leluhur juga mengizinkan keluarga saya untuk terus mengambil alih kota utama ini,
dan tanah air kita tetap terpelihara. Bersorak lagi, banyak generasi tua dari klan Pohon Emas Biru sudah menangis. Yang paling mereka khawatirkan adalah mereka tidak bisa menjaga kota utama, atau bahkan tubuh leluhur pohon. Meskipun tubuh leluhur pohon memiliki kekuatan pencegah yang kuat, tetapi siapa yang tidak mengingini asal-usul kehidupan di benua ini? Dalam pertempuran Kaisar, saya mengalahkan sebagian besar lawan, dan akhirnya menjadi Kaisar Kuasi, dan mengikat simpul dengan Kaisar Kuasi pertama. Kami memperoleh persahabatan dari klan naga dan ras besar di kota-kota besar. Untuk masa depan dari klan kami, agar keluarga saya tidak lagi dijual sebagai sumber daya oleh orang-orang tercela itu, saya mengusulkan ke pengadilan leluhur bahwa saya berharap keluarga saya dapat menjadi ras yang netral dan memperoleh persetujuan dari pengadilan leluhur. Setiap kota besar di Jalan Peri akan ada membangun menara kehidupan di bawah kendali para tetua klan kami. Sebagai ras netral, kami akan memadatkan energi kehidupan untuk kota-kota besar. Kami akan menyebarkan kecemerlangan para leluhur di setiap sudut benua. Sebuah ras meningkatkan tingkat kehidupan dan membantu mereka berkembang. Istana leluhur juga akan mendirikan menara kehidupan yang eksklusif untukku, dan membangun gunung suci untukku terlebih dahulu. Aku akan duduk di leluhur pengadilan dan mengumpulkan energi kehidupan untuk istana leluhur. Pohon Emas Biru mulai sekarang, klan tidak lagi menjadi sudut terpencil, tetapi akan benar-benar melangkah ke panggung seluruh benua. Bab 1099, Jin Miaolin, Manifesto. Setiap kata-katanya adalah barang kering, yang semuanya membuat perubahan pada klan Pohon Emas Biru, dan bahkan mempengaruhi seluruh benua peri. Anggota klan Pohon Emas Biru mendengarkan dengan tenang, jangan sampai mereka melewatkan satu poin pun. Jian Mucheng tidak akan diserahkan karena netralitas klan kita. Ini adalah janji yang dibuat oleh istana leluhur kepada klan kita. Selanjutnya, saya akan berkonsultasi dengan para tetua untuk bersiap memasuki kota-kota besar. Para tetua juga akan mulai hitung situasi klan saya saat ini. Saya mengumumkan bahwa Jin Miaosen, sebagai pewaris garis langsung Suzu, akan menjadi wakil penguasa kota-kota Jianmu mulai hari ini. Ketika saya berada di istana leluhur, dia memimpin segala sesuatu di Jianmu kota. Segera, itu akan menjadi untuk maju menjadi Raja Iblis hebat, klan yang tinggal di kota Jianmu harus mendukungnya seolah-olah mereka mendukungku. Untuk Jin Miaosen, Tang San masih sangat berterima kasih, jika bukan karena pada awalnya, dia tidak akan bisa memiliki ide, menggunakan metode yang begitu pintar untuk memenangkan pertempuran Kaisar. Sebelum Tang San berjanji pada Tuan Muda Mei untuk membiarkan Jin Miaosen pergi ke kota Keri untuk duduk di kota, itu adalah tindakan yang bijaksana. Sekarang dia adalah menantu kota Keri, mengapa Jin Miaosen harus pergi ke sana? Fondasi klan Pohon Emas Biru di kota Jianmu selalu perlu dijaga. Tidak diragukan lagi, Jin Miaosen adalah pilihan terbaik. Saudaraku, aku tidak ingin berpisah denganmu. Jin Miaosen memandang Tang San dengan mata merah dan berkata. Senyum lembut muncul di wajah Tang San, gadis bodoh, kamu juga pewaris garis keturunan leluhur pohon, kamu juga harus memikul misi dan tanggung jawabmu sendiri. Bagaimanapun, kekuatanku sendiri terbatas, hanya dengan bantuan semua orang. Klan saya benar-benar menjadi klan yang kuat di daratan dan tidak lagi diganggu. Akan lebih tepat bagi Anda untuk mengelola kota Jianmu. Air mata mengalir di mata Jin Miaosen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyaksikan Tang dengan matanya sendiri keajaiban yang diciptakan oleh San, seperti yang dikatakan Tang San, juga merupakan keturunan dari leluhur pohon. Ahli waris dari garis keturunan langsung. Itu benar-benar harus membantu kakak laki-laki berbagi. Selanjutnya, Anda bertanggung jawab atas statistik situasi klan kami saat ini, berapa banyak orang yang ada di setiap level, dan apa jenis kelamin dan usia mereka. Semakin detail semakin baik, ini terkait dengan tata letak kami secara keseluruhan. Akhirnya, tolong semuanya, ingat kata-kata saya, untuk menggunakan metafora yang tidak terlalu tepat untuk klan saya, di hari-hari mendatang, saya berharap setiap tetua dan setiap anggota klan kami dapat berkumpul bersama seperti api dan menjadi tersebar. Gipsovilla, dimanapun Anda berada di masa depan, jangan lupa bahwa Anda adalah anggota klan Pohon Emas Biru. Semua yang Anda lakukan harus dipertimbangkan untuk klan kami. Anda juga akan terpengaruh oleh kota utama tempat Anda didasarkan pada usahamu. Hormat sejati, pernyataan Tang San membuat orang-orang di Jian Mucheng mendidih. Semua anggota klan turun ke jalan, bernyanyi dan menari, melepaskan kegembiraan dan kegembiraan batin mereka. Namun,
Jin Miaosen dan para tetua sudah sibuk dan mulai menghitung populasi seluruh klan. Jian Mucheng adalah dasar dari klan pohon emas biru, dan tentu saja harus dijaga dengan baik. Berapa banyak orang yang akan dikirim ke kota-kota besar lainnya adalah sesuatu yang perlu dibahas dengan cermat. Untungnya, prestise Tangsan terlalu tinggi sekarang, jadi tidak ada situasi di mana para tetua pergi kepadanya secara pribadi dan memilih kota utama sendiri, semua menunggu distribusi terpadu terakhir Tangsan. Dan seiring dengan kembalinya Tangsan dan yang lainnya, kedutaan besar yang telah tiba di kota Jianmu sebelumnya dan kedutaan besar dari Kekaisaran Tianyu yang jauh juga datang dalam aliran tanpa akhir, dan kota Jianmu tiba-tiba menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Lalu ada pertanyaan tentang distribusi. Menurut statistik, klan pohon emas biru saat ini memiliki hampir 1 juta anggota, tetapi tidak semuanya adalah klan pohon emas biru, yang sebagian besar adalah klan pohon emas tingkat rendah. Ada kurang dari 20.000 orang yang benar-benar memiliki darah klan pohon emas biru. Dan tingkat budidaya klan pohon emas biru telah meningkat cukup cepat. Mereka adalah garis keturunan tingkat pertama sendiri, di bawah kecemerlangan leluhur pohon. Meskipun mereka tidak pandai bertarung, tingkat energi kehidupan mereka meningkat sangat cepat. Ini memungkinkan klan pohon emas biru memiliki banyak klan tingkat tinggi. Selain lebih dari 40 tetua yang ada lebih dari 500 anggota klan pohon emas biru tingkat 9, yang pasti tidak kurang dari ras yang kuat. Sisa dari klan pohon emas biru setidaknya berada di peringkat ke-7 ke atas. Tingkat yang lebih rendah hampir semua keluarga pohon emas. Pada akhirnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Tetua, diputuskan bahwa Tangsan akan duduk di Istana Leluhur, ditemani oleh 4 tetua elit tingkat raja, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari. Jin Miaosen tinggal di kota Jianmu untuk melindungi yayasan sebagai wakil pemilik kota. Penatua pertama pergi ke kota Tianyang, penatua kedua pergi ke kota Tianhu, dan penatua ketiga mengikuti Suanyu ke kota Kristal. Ini adalah distribusi dari 3 tetua tingkat ke-11. Setiap tetua juga akan memimpin 2 anggota klan pohon emas biru urutan ke-9 untuk pergi bersama. Untuk kota-kota besar lainnya, seorang tetua tingkat raja dan 2 klan tingkat 9 dikirim bersama. Lebih banyak klan tingkat 9 masih tinggal di kota Jianmu untuk berlatih. Bagaimanapun, paling mudah untuk berevolusi di sekitar leluhur. Tentu saja, menara kehidupan di Istana Emas Biru tempat Tangsan berada adalah pengecualian. Dengan dia di sana, itu hampir sama dengan kehadiran Susu. Klan tingkat 59 akan menemani mereka untuk mengurus urusan sehari-hari Istana Emas Biru. Bekerja sama dengan 4 tetua. Setelah penjatahan, sekitar 20 tetua akan meninggalkan kota Jianmu, dan 20 tetua akan tetap berada di kota Jianmu. Bagaimanapun, kota Kristal, kota Tianyang, dan kota Tianhu adalah kota utama terbesar, dan adil bahwa 3 tetua tingkat raja pergi ke sana, dan kedutaan besar lainnya tidak dapat mengatakan apa-apa. Mereka terus tinggal di kota Jianmu untuk sementara waktu, dan setelah urusan internal klan pohon emas biru selesai, mereka mengawal para tetua klan pohon emas biru yang telah ditugaskan ke kota utama mereka kembali ke kota utama masing-masing. Hari ini sangat penting bagi seluruh klan pohon emas biru. Mulai hari ini, di Jalan Peri, kecemerlangan menara kehidupan mulai bersinar. Pengaruh klan pohon emas biru juga mulai berlipat ganda secara eksponensial. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang Suanyu juga mengucapkan selamat tinggal pada Tangsan, mengawal tetua ketiga dan 2 anggota klan pohon emas biru Orde 9. Jian Mucheng menjadi sunyi lagi. Menara kehidupan Jian Mucheng sendiri mulai dibangun di bawah desain pribadi Tangsan. Itu dibangun di sebelah tubuh leluhur pohon, di bawah cahaya kecemerlangan leluhur pohon, dan pada akhirnya akan lebih tinggi dari tubuh leluhur pohon. 1 meter lebih pendek untuk menunjukkan rasa hormat kepada leluhur pohon. Itu juga ada sebagai penjaga leluhur pohon. Menara kehidupan mulai dibangun, sementara Tangsan diam-diam membangun formasi teleportasi besar, atas nama mundur. Dia benar-benar berteleportasi, melintasi benua Peri, dari paling barat ke paling timur. Diam-diam diteleportasi ke lembah emas. Merasakan aura kehidupan yang kaya di lembah emas, Tangsan menemukan Jin Miaolin yang asli di bawah pohon emas. Saya melihatnya duduk bersila di bawah pohon emas, bermeditasi diam-diam, dengan wajah kemerahan, jelas jauh lebih baik daripada ketika pertama kali datang ke sini. Namun, kerusakan lautan kesadaran yang dipatahkan tidak begitu mudah untuk dipulihkan. Napas kehidupan murni dalam kondisi baik. Tangsan bertanya kepada penjaga Liger yang tinggal di sini,
penjaga Liger mengatakan bahwa pria ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi dan jarang melakukan aktivitas apapun. Ligers juga menyampaikan pesan kepada Tang San, karena kucing besar mengalahkan musuh lama singa emas dalam pertempuran kaisar, membalas Raja Singa Emas generasi sebelumnya. Raja Singa Emas memutuskan untuk mengakui Liger sebagai keluarga kerajaan, dan semua singa dan iblis secara terbuka mempromosikan kucing besar sebagai raja. Ini adalah Raja Liger generasi pertama. Klan monster harimau tidak berpartisipasi karena keberadaan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Membuat hubungan antara Liger dan singa lebih dekat. Kucing besar itu juga mulai mundur setelah pertandingan, semakin meningkatkan dirinya. Persiapkan kesempatan untuk menemukan kaisar di masa depan. Meskipun ada sejumlah besar kaisar hari ini, banyak dari mereka sudah cukup tua. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa setiap orang masih memiliki kesempatan. Bab 1100 Lira Malta, aku juga merindukanmu sayang. Battle of Occupation memungkinkan pembangkit tenaga peringkat ke-11 untuk disortir, dan mereka semua melihat celah antara mereka dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Jika mereka ingin memenangkan kesempatan sovereign di masa depan, mereka harus bekerja lebih keras. Bagi Tang San, membunuh Jin Miaolin secara langsung adalah pilihan terbaik, tetapi dia tidak akan melakukannya. Meskipun keluarga pohon emas biru menjadi lebih kuat dengan bantuannya, tetapi pada saat yang sama, dia juga telah melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan di bawah naungan keluarga pohon emas biru. Ketika dia benar-benar pergi suatu hari, itu akan menjadi momen ketika Jin Miaolin benar-benar kembali ke keluarga pohon emas biru. Tanpa membangunkan Jin Miaolin, Tang San diam-diam berteleportasi dan kembali ke kota Keri. Tidak berani menunda, dia segera muncul di samping Mei Gongzi. Mei Gongzi juga bermeditasi pada kultivasi. Pertempuran menduduki kaisar ini juga sangat penting baginya. Perpaduan pedang iblis bayangan telah membuat kekuatan pedang Dewa Asura benar-benar terwujud. Itu juga membuatnya mulai benar-benar berintegrasi dengan item super ilahi ini. Terus-menerus menghadapi pembangkit tenaga listrik, setiap kali dia membakar kekuatan garis darahnya sendiri untuk mengaktifkan pedang ilahi, dia menjadi lebih dekat dengan pedang ilahi, dan terus-menerus menyentuh keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Jadi, setelah dia kembali, dia segera mulai mundur. Meskipun Mei Gongzi memenangkan kejuaraan terakhir, dia tahu di dalam hatinya bahwa jarak antara dirinya dan Tang San tidak menyempit, tetapi melebar. Tang San dapat pergi ke akhir pertempuran kaisar tanpa menggunakan garis keturunan supernya yang kuat, bahkan Kaisar Iblis Besar Harimau Putih tidak mau melawannya, yang menunjukkan betapa kuatnya dia sekarang. Hanya dengan melakukan upaya yang lebih besar, kita tidak dapat menahannya pada saat kritis di masa depan. Kemampuan Tang San untuk menahan nafas sekarang lebih kuat, bahkan dengan bantuan teleportasi spasial, Mei Gongzi dalam meditasi tidak masuk akal. Tang San juga tidak mengganggunya, hanya duduk tidak jauh darinya, diam-diam menatap wajahnya yang lembut. Pakaian rumah sederhana terbuat dari kain sutra top rank, dan pakaian rumah abu-abu perak agak lebar, menutupi tubuhnya yang cantik dan menawan. Tang San hanya merasa hatinya berangsur-angsur menjadi tenang seolah-olah pada saat yang singkat ini. Sejak dia meninggalkan kota Keri, bepergian ke luar negeri, dan mencari kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, sarafnya tegang, terutama dalam pertempuran selanjutnya untuk menduduki kaisar. Dalam pertempuran kaisar, dia menghadapi tantangan setiap hari, dan pada saat yang sama menipu penguasa. Berjalan di antara banyak penguasa, dapat dikatakan bahwa Anda akan menghadapi risiko dan tantangan sepanjang waktu. Sepanjang jalan, semuanya tampak berjalan dengan baik. Namun, dalam semua kesuksesan ini, energi Tang San sendiri yang dikonsumsi. Namun, tidak peduli berapa banyak kerja keras yang dia lakukan, pada saat ini, ketika dia duduk di sebelah Mei Gongzi, diam-diam melihat wajahnya yang halus, dan merasakan aura yang memancar dari tubuhnya, Tang San merasa bahwa semua yang telah dia bayar tidak berharga. Selama kamu bisa merawatnya dengan baik, tetap di sisinya sepanjang waktu, dan biarkan dia bersamamu dalam damai, itu sudah cukup. Meski telah melewati begitu banyak kesulitan dan rintangan, kemeriahan hidup ekstra ini nampaknya menjadi hal yang sangat indah. Hanya menatapnya diam-diam, Tang San sendiri lupa waktu, sampai bulu mata Mei Gongzi berkibar dan hendak bangun dari meditasi. Tang San diam-diam mengeluarkan nafasnya sendiri, agar tidak ketakutan saat bangun. Mata Mei Gongzi terbuka lebih cepat, dan ketika dia melihat Tang San duduk tidak jauh darinya, menatapnya sambil tersenyum, ekspresi wajahnya berubah dengan cepat. Pertama,
Dia mengerutkan bibir merahnya dan tampak cemberut. Namun segera, awan gelap di wajahnya tidak bisa lagi bertahan, lingkaran matanya sedikit merah, bibirnya masih cemberut, dan dia membuka lengannya. Tang San mengambil tubuhnya yang lembut dan menyenangkan ke dalam pelukannya. Pada saat ini, dia tidak memiliki setengah dari sikap dingin dan keagungan Kaisar Semu pertama. Beberapa hanya kelembutan dan obsesi perempuan. Mei Gongzi juga memeluknya dengan erat. Ini kota Keri, semuanya akhirnya stabil, dan mereka akhirnya bisa berpelukan tanpa mengkhawatirkan segalanya. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Mereka berpelukan begitu erat, tanpa berbicara untuk waktu yang lama. Hingga mereka saling mengisi nafas. Aku merindukanmu. Mei Gongzi tersedak dan berkata, aku juga merindukanmu, sayang. Panggil Nona Mei. Oke, Nona, apakah kamu sudah menangani masalah di sana? Mei Gongzi bertanya dengan lembut. Tang San mengangguk, berkata, ini hampir selesai. Semua utusan sudah dalam perjalanan. Untuk pihakmu, aku masih menugaskan penatua tingkat raja, dan itu akan tiba setelah beberapa saat. Jin Miaosen, aku membiarkannya tetap tinggal di kota Jianmu. Lagi pula, saya mungkin tidak akan kembali ke kota Jianmu di masa depan. Saya akan membantu Anda mendapatkan menara kehidupan di sini di kota Keri. Saat saya datang untuk melamar, saya akan mengurus semuanya. Saat-saatnya tiba, saya diam-diam akan membawa sekelompok klan suku pohon emas biru di sekitar peringkat ke-9, dan membiarkan mereka ditempatkan di kota Keri dan kota Jianmu seberang laut kita, kebetulan nama yang sama, dinamai setelah perluasan kota Jianmu. Menyatukan kehidupan untuk kita kekuatan manusia. Mei Gongzi berkata, lalu kapan kamu akan melamarku? Matanya yang indah dalam momen singkat ini menjadi sangat cerah. Tang San berkata dengan sedikit senyum, saya tidak terburu-buru untuk pergi kali ini. Saya ingin pergi ke luar negeri dulu dan membuat persiapan untuk kota Jianmu kami. Kami akan menyambut anggota klan kami di masa depan. Ketika ini selesai, saya akan segera kembali ke klan pohon emas biru dan secara resmi datang dengan misi. Kamu belum pergi baru-baru ini. Mei Gongzi sangat gembira. Dia sudah lama melupakan kemarahan yang dia rasakan ketika dia tidak berada di dekatnya untuk waktu yang lama. Bersemangat seperti gadis kecil, aku tidak akan pergi, aku akan selalu bersamamu, kata Tang San dengan senyum tipis. Dia sudah lama pergi dari kota Keri, dan dia juga ingin melihat bagaimana kota Jianmu dibangun, yang terpenting adalah mencoba beberapa hal yang telah dia persiapkan. Setelah pertempuran untuk menduduki kaisar ini, Tang San memahami bahwa waktu dia dan Mei Gongzi benar-benar dapat tinggal di Falan Star semakin pendek dan pendek. Kesempatan yang dia sebutkan kepada Sukin hari itu sebenarnya adalah kedatangan tubuh pedang Dewa Asura dan tubuh Trisula Dewa Laut. Ketika dua barang ilahi super ini tiba, itu adalah saat ketika mereka akan menyelesaikan terobosan terakhir mereka. Pada saat itu, bahkan seluruh pesawat Falan Star tidak mungkin menghentikan mereka. Setelah 1 jam, Tang San dan Mei Gongzi datang ke pantai Laut Timur bergandengan tangan. Melihat ke laut tak berujung, lingkaran cahaya keemasan mengelilingi mereka. Itu adalah kekuatan keyakinan dari lautan, dan secara alami dipadatkan dengan merasakan para dewa di Tang San. Untuk kekuatan keyakinan ini, Tang San tidak terburu-buru untuk menyerap, basis kultivasinya saat ini sudah terlalu tinggi. Begitu mencapai titik kritis, ia mungkin menghadapi risiko melampaui kesengsaraan kapan saja. Dan penyesuaian terakhirnya belum selesai. Memegang tangan Mei Gongzi, saat ini hatinya sangat stabil, perasaan ini paling indah dan nyaman. Ayo pergi, akan kutunjukkan padamu, kata Mei Gongzi bersemangat. Oke, cahaya perak bertahan, dan pada saat berikutnya, sepasang biren menghilang begitu saja. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di Pulau Bulan Sabit yang asli. Sesampainya di Crescent Island lagi, bahkan Tang San pun merasa sedikit asing dengannya. Pulau Crescent sendiri tidak terlalu banyak berubah, tetapi ada lebih banyak bangunan dan lebih banyak orang. Yang paling berubah adalah tidak jauh dari situ terdapat jembatan laut besar setidaknya dalam 3 arah yang mengarah ke kejauhan. Jembatan penyeberangan laut yang dibangun oleh pohon-pohon raksasa tidak bisa dilihat sekilas, dan air laut di bawah jembatan itu tenang seperti danau, biru dan jernih. Kadang-kadang, klan laut akan melompat dari laut dan melompati jembatan. Saat ini, kerajaan Jianmu seperti tanah kedamaian dan kemakmuran tersembunyi yang mengapung di laut.